Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati dengan NIM 2022-22103, Prodi Administrasi Publik Reguler 3 semester 6. Saya akan memaparkan materi mengenai analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Pengertian evaluasi dalam perencanaan. Menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program. Pengertian evaluasi pembangunan daerah dan evaluasi. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan evaluasi memiliki arti memberikan sebuah penilaian. Tahapan-tahapan evaluasi. Pertama, menentukan topik evaluasi, sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Dan keempat, melaksanakan evaluasi, mengelola, dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Ketiga, untuk membantu memangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Keempat, agar kebijakan program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Pentingnya perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting karena perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Tujuan pembangunan sosial. Mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi, dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan hanya sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pendekatan pembangunan. Pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Tahap perencanaan ada dua, yaitu pertama penyusunan rencana dan yang kedua penetapan rencana. Penyusunan rencana. 1. Rancangan rencana kerja departemen atau lembaga atau SKPD. Kedua, rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah. Ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, rancangan akhir rencana pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.